Perkenalkan, kami dari 1244 ingin menjelaskan tentang peristiwa Rengsa Dengklok. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farel dan Imanulang. Saya James Singgas. Saya Dimas Pasaribu. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 16 Agustus 1945, yaitu ketika golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Tujuan tindakan tersebut adalah mendesak kedua pemimpin bangsa agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian terpenting yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada Perang Dunia Kedua, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang sejak tahun 1942. Pada awalnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi janji tersebut hanya digunakan untuk memperoleh dukungan rakyat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, disusul bom atom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang mengalami kekalahan besar. Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini diketahui oleh para pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri. Mendengar kabar tersebut, golongan muda mendapat bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum tentara sekutu datang ke Indonesia, mereka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil dari Jepang. Sementara itu, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka ingin membahas pelaksanaan proklamasi melalui PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena khawatir tindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan pertumpahan darah. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian memicu peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. 1. Beberapa penyebab utama terjadi peristiwa Rengas Dengklok antara lain: 2. Jepang telah menyerah pada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. 3. Golongan muda ingin kemerdekaan atau melakukan proklamasikan secepat mungkin. 4. Golongan muda menolak campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan. 5. Terjadinya perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. 6. Golongan muda khawatir kesempatan emas untuk mereka akan hilang apabila proklamasi ditunda. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan utama peristiwa Rengas Dengklok adalah: 1. Mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. 2. Menghindari campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan Indonesia. 3. Menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 4. Memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada sekutu. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari peristiwa Rengas Dengklok, kita dapat mengambil beberapa nilai peristiwa, yaitu: 1. Cinta tanah air. 2. Semangat nasionalisme. 3. Keberanian dalam mengambil keputusan. 4. Persatuan dan kerjasama. 5. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 6. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 7. Sikap pantang menyerah dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang terlibat: golongan tua. 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Ahmad Soebarjo. Golongan muda: 1. Soekarni. 2. Ikana. 3.
Cahaya Arun Soleh Saleh. 4. Yusuf Kunto. 5. Sodanco Singgi. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. 1. Jepang menyerang kepada Sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita tersebut menyebar dengan cepat di kalangan pemuda Indonesia. 2. Perbedaan pendapat. Golongan muda mendesak agar reformasi dilakukan hari itu juga. Namun Soekarno dan Hatta memilih menunggu sidang PPKI. 3. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tempat tersebut dipilih karena cukup jauh dari pengaruh tentara Jepang sehingga dianggap aman. Dampak peristiwa di Rengas Dengklok. Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia, yaitu 1. Mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 2. Menyatukan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. 3. Menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. 4. Membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan oleh Jepang melalui diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. 4. Perundingan di Rengas Dengklok. Golongan muda terus mendesak agar proklamasi secara segera dilakukan. Sementara itu, Ahmad Soebarjo melakukan perundingan dengan para pemuda di Jakarta. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 Agustus 1945. 5. Kembali ke Jakarta. Setelah tercapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jepang pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. 6. Penyusunan naskah proklamasi. Pada malam itu juga naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Setelah selesai diketik, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 Soekarno membaca teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 6, Jakarta. Sejak saat itu Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Kesimpulannya ialah peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antar golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Melalui perundingan yang dilakukan oleh kedua golongan, akhirnya tercapai kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti bahwa semangat persatuan, keberanian, dan rasa cinta tanah air mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.